Setahun pemerintahan Prabowo Subianto, apa yang paling dinantikan masyarakat Indonesia? Penegakan hukum merupakan harga mati. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi. Demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu salah satunya merefleksikan keinginan publik agar pemerintah menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini adalah bagian dari kita semua, komitmen bangsa kita untuk secara serius memerangi atau membumi hanguskan, membasmi korupsi di Indonesia. Ya. Sejalan dengan dinamika yang terjadi setahun ini, ya, betul pada saat 9 September kemarin, ya, kami melakukan evaluasi di Balek terhadap Prolegnas 2025 bersama dengan pemerintah. Akhirnya kami sepakat dengan pemerintah memasukkan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu di tahun 2025 ini. RUU perampasan aset pertama kali diusulkan PPATK pada tahun 2008. Sepanjang tahun 2010 hingga 2023, berbagai draft RUU selesai disusun dan diusulkan masuk prolegnas. Bahkan sudah ada surat presiden untuk dibahas, tapi tak pernah dilanjutkan. Barulah di era Prabowo, sesuai tuntutan gelombang unjuk rasa, RUU yang bakal memiskinkan para koruptor itu dibahas tahun 2025. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Telunjuk kemarahan publik atas lambannya pembahasan RUU perampasan aset diarahkan ke DPR. Berdasarkan survei Transparansi Internasional Indonesia tahun 2010, masyarakat menempatkan anggota legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hasil survei tersebut serupa dengan data KPK. Data statistik kasus korupsi sejak 2004 hingga 13 Juli 2023 menempatkan DPR sebagai 3 besar penyumbang tersangka terbanyak. 10 tahun terakhir di tangan Jokowi, lembaga eksekutif dan legislatif memang dimasukkan dalam satu keranjang busuk, koruptor berpesta pora. Penegakan hukum terasa mundur ke belakang, indeks korupsi terjerembab, KPK yang dihadirkan karena Polri dan Kejaksaan tak mampu memberantas korupsi justru dikebiri. Kini, akademisi FISIP Universitas Udayana Evata Filomena Duarte melihat perubahan mendasar. Prabowo mengirim pesan tegas, era negosiasi sudah selesai. Dulu menambang ilegal atau membabat hutan bukan kejahatan, tapi model bisnis. Sekarang logika itu terbalik, dibalik total, kata Evata dalam pesan tertulis yang disebar ke sejumlah media. Evata menilai, Prabowo memahami para predator itu bukan kriminal biasa, mereka berlimpah modal dan waktu. Untuk melawan mereka, Prabowo menjalankan 3 serangan strategis melalui amputasi finansial dengan memiskinkan korporasi sejak awal penyidikan. Di ujung sana sudah diantisipasi kelak dengan undang-undang perampasan aset. Tapi klaim Evata berikutnya patut dipertanyakan. Benarkah telah terjadi sinergi nyata antar lembaga? Pertanyaan ini terkait ambiguitas pemerintah terhadap kasus Sylvester Matutina. Terpidana 1,5 tahun penjara itu tidak pernah dibui meski kasusnya sudah ingkrah sejak 6 tahun lalu. Kasus Sylvester merupakan pembuktian paling faktual. Apakah Prabowo benar-benar sudah di luar bayang-bayang Jokowi?